Halo sahabat sehat, pernahkah Anda mendengar bahwa setiap 1 menit ada satu wanita di dunia yang didiagnosis kanker payudara? Ya, penyakit ini adalah ancaman nyata dan bukan hanya menyerang wanita usia lanjut, tapi juga semakin banyak ditemukan pada wanita usia muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Henry Pramono Agun, seorang dokter spesialis onkologi yang sehari-hari menangani pasien dengan berbagai jenis kanker. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai salah satu penyakit yang paling sering menyerang wanita, yaitu kanker payudara. Kanker payudara bukan sekadar masalah kesehatan, melainkan juga persoalan sosial dan emosional, karena dapat mempengaruhi kehidupan seorang wanita secara menyeluruh, baik fisik, mental, maupun keluarganya. Data dari WHO menunjukkan bahwa kanker payudara menjadi penyebab kematian nomor 1 akibat kanker pada wanita di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Namun saya ingin menekankan sejak awal, kanker payudara bukanlah vonis mati. Dengan pengetahuan yang tepat, deteksi dini yang konsisten, serta pengobatan yang sesuai, peluang sembuh sangat besar. Karena itu, saya mengajak Anda semua untuk menyimak pembahasan kita hari ini dengan serius, agar semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan payudara. Sahabat sehat, setelah memahami apa itu kanker payudara, pertanyaan berikutnya adalah, siapa saja yang berisiko? Faktanya, setiap wanita berpotensi terkena kanker payudara. Tetapi ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan resikonya. Pertama, usia. Resiko kanker payudara meningkat seiring bertambahnya usia. Wanita di atas 40 tahun perlu lebih waspada, terutama bila ada gejala mencurigakan. Kedua, faktor keturunan atau genetik. Bila ada anggota keluarga dekat, seperti ibu, kakak, atau adik perempuan yang pernah menderita kanker payudara, maka risiko kita bisa meningkat 2 hingga 3 kali lipat. Mutasi gen tertentu seperti BRCA1 dan BRCA2 juga sangat berperan. Ketiga, faktor hormonal. Wanita yang mengalami menstruasi lebih awal di bawah usia 12 tahun atau menopause terlambat di atas usia 55 tahun punya resiko lebih tinggi karena tubuh terpapar estrogen lebih lama. Penggunaan terapi hormon jangka panjang pun dapat memicu resiko serupa. Keempat, gaya hidup. Obesitas, konsumsi alkohol, merokok, kurang olahraga, serta pola makan tinggi lemak hewani dapat mempercepat perkembangan kanker. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa wanita yang jarang menyusui juga memiliki resiko lebih tinggi dibandingkan yang menyusui bayinya. Namun, penting untuk diingat, memiliki faktor risiko tidak berarti seseorang pasti terkena kanker payudara. Sebaliknya, ada juga wanita tanpa faktor risiko jelas yang tetap terdiagnosis kanker. Inilah alasan kenapa setiap wanita harus menjaga gaya hidup sehat dan melakukan deteksi dini secara rutin. Ingat, mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Sahabat sehat, salah satu masalah terbesar dalam penanganan kanker payudara adalah banyaknya wanita yang tidak menyadari gejala awalnya. Mereka datang ke rumah sakit ketika kanker sudah memasuki stadium lanjut. Padahal, bila dikenali sejak dini, peluang sembuh jauh lebih besar. Gejala paling umum adalah benjolan di payudara. Sayangnya, banyak wanita menganggap benjolan kecil tidak berbahaya atau hanya kista biasa, padahal tidak semua benjolan jinak. Jika benjolan terasa keras, tidak nyeri, dan tidak hilang dalam beberapa minggu, sebaiknya segera diperiksakan ke dokter. Selain benjolan, ada tanda-tanda lain yang perlu diwaspadai. Perubahan bentuk atau ukuran payudara. Salah satu payudara tampak berbeda dibanding sebelumnya. Perubahan kulit di sekitar payudara. Misalnya kulit tampak berkerut seperti kulit jeruk atau berubah warna menjadi kemerahan. Keluar cairan abnormal dari puting. Bisa berupa cairan jernih, keruh, bahkan bercampur darah. Perubahan pada puting. Puting yang tiba-tiba masuk ke dalam atau retraksi atau terasa gatal dan luka yang sulit sembuh. Benjolan di ketiak.
karena kanker payudara bisa menyebar ke kelenjar getah bening. Banyak pasien mengabaikan gejala-gejala ini dengan alasan tidak nyeri atau merasa masih muda. Inilah kesalahan besar. Ingat, kanker payudara pada stadium awal seringkali tidak menimbulkan rasa sakit. Maka dari itu jangan menunggu sampai muncul nyeri hebat untuk memeriksakan diri. Kunci utamanya adalah kesadaran. Lakukan pemeriksaan payudara sendiri atau SADRI setiap bulan dan segera konsultasikan bila ada perubahan mencurigakan. Semakin cepat ditemukan, semakin besar peluang untuk sembuh total tanpa terapi berat. Sahabat sehat, salah satu hal yang paling mengkhawatirkan dari kanker payudara adalah bahaya ketika penyakit ini terlambat ditangani. Pada stadium awal, kanker payudara sebenarnya relatif lebih mudah diatasi. Tetapi ketika pasien datang pada stadium lanjut, sel kanker sudah tidak hanya berada di payudara, melainkan menyebar ke organ-organ vital lain. Proses penyebaran ini disebut metastasis. Sel kanker dapat masuk ke dalam pembuluh darah atau sistem getah bening, lalu berjalan ke bagian tubuh lain. Organ yang paling sering menjadi sasaran adalah paru-paru, hati, tulang, dan otak. Jika sel kanker menyebar ke paru-paru, pasien biasanya akan mengalami sesak nafas, batuk yang tak kunjung reda, hingga nyeri dada. Penyebaran ke hati bisa menimbulkan pembengkakan perut, nyeri di bagian kanan atas perut, dan kulit yang menguning karena gangguan fungsi hati. Bila kanker sudah masuk ke tulang, pasien dapat mengalami nyeri hebat, kerapuhan. Bila kanker sudah masuk ke tulang, pasien dapat mengalami nyeri hebat, kerapuhan tulang, hingga resiko patah tulang meski hanya karena benturan kecil. Dan yang paling berat, bila kanker sudah mencapai otak, gejalanya bisa berupa sakit kepala hebat, kejang, gangguan penglihatan, hingga kelumpuhan. Semua kondisi ini membuat kualitas hidup pasien menurun drastis. Bukan hanya fisiknya tersiksa, tetapi juga mental dan beban keluarga yang semakin berat. Itulah sebabnya kami, para dokter onkologi, selalu menekankan pentingnya deteksi dini. Karena bila kanker payudara sudah menyebar, tujuan pengobatan bukan lagi menyembuhkan, tetapi lebih ke mengendalikan penyakit dan menjaga kualitas hidup pasien. Sahabat sehat, pertanyaan yang sering muncul adalah, bagaimana agar kita tidak terlambat mengetahui adanya kanker payudara? Jawabannya sederhana, deteksi dini. Deteksi dini kanker payudara bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, melalui pemeriksaan mandiri yang kita sebut sadari, yaitu periksa payudara sendiri. Sadari dilakukan setiap bulan, biasanya setelah selesai menstruasi. Caranya sederhana, berdiri di depan cermin, perhatikan bentuk dan ukuran payudara, lalu raba dengan ujung jari secara perlahan untuk mencari adanya benjolan atau perubahan tekstur. Jangan lupa juga memeriksa area ketiak, karena seringkali benjolan pertama muncul di kelenjar getah bening. Kedua, melalui pemeriksaan medis. Untuk wanita usia di bawah 40 tahun, biasanya kami sarankan pemeriksaan dengan USG payudara. Sedangkan bagi wanita usia di atas 40 tahun, pemeriksaan mamografi menjadi metode standar untuk mendeteksi adanya perubahan kecil di jaringan payudara yang tidak bisa dirasakan dengan tangan. Penelitian menunjukkan, bila kanker payudara ditemukan pada stadium 1, tingkat kesembuhan bisa mencapai lebih dari 90%. Bandingkan dengan pasien yang baru datang pada stadium 3 atau 4, di mana peluang sembuh turun drastis. Jadi, jangan menunggu ada gejala yang parah untuk memeriksakan diri. Jadikan sadari sebagai rutinitas bulanan dan lakukan pemeriksaan medis sesuai anjuran usia. Deteksi dini bukan hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga memungkinkan pasien menjalani terapi yang lebih ringan dengan hasil yang lebih baik. Sahabat sehat, meskipun faktor genetik dan usia tidak bisa kita kendalikan, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menurunkan resiko kanker payudara. Dan kuncinya adalah gaya hidup sehat. Pertama, jaga berat badan ideal. Kelebihan lemak tubuh bisa meningkatkan kadar hormon estrogen yang berperan dalam perkembangan kanker payudara. Kedua, perbanyak aktivitas fisik.
Cukup 30 menit olahraga ringan hingga sedang setiap hari, seperti jalan cepat, bersepeda atau berenang, sudah terbukti membantu menurunkan resiko kanker. Ketiga, atur pola makan. Perbanyak konsumsi sayur, buah, kacang-kacangan, serta makanan tinggi serat. Kurangnya daging merah, makanan berlemak jenuh, dan batasi alkohol. Jangan lupa, hindari rokok, karena zat karsinogen di dalamnya bisa memicu berbagai jenis kanker. Keempat, bagi para ibu, menyusui bayi setidaknya selama 6 bulan terbukti dapat melindungi payudara dari resiko kanker. Selain itu, berhati-hatilah dalam penggunaan terapi hormon, terutama jika berlangsung jangka panjang, karena bisa meningkatkan resiko kanker payudara. Dan yang tidak kalah penting, kelola stres. Hidup yang penuh tekanan dapat menurunkan daya tahan tubuh, membuat tubuh lebih rentan terhadap berbagai penyakit, termasuk kanker. Dengan langkah-langkah sederhana ini, kita sudah bisa menurunkan resiko kanker payudara secara signifikan. Ingat, sahabat sehat, pencegahan selalu lebih mudah, lebih murah, dan lebih nyaman dibanding pengobatan. Sahabat sehat, jangan pernah abaikan kesehatan diri Anda. Ingat, kanker bisa dicegah dan bisa diobati bila ditemukan sejak dini. Saya, Dr. Hendry Pramono Agung, mengajak Anda untuk selalu menjaga pola hidup sehat, rutin melakukan pemeriksaan, dan peduli pada orang-orang tercinta. Dan jangan lupa, dukung terus edukasi kesehatan seperti ini dengan cara like dan subscribe channel ini supaya semakin banyak orang terbantu dengan informasi yang bermanfaat. Salam sehat, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.